Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Huwa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini saya masih diberikan kesempatan untuk membuat video edukasi tentang self growth, yang dimana tema yang akan saya angkat di sini adalah tentang cara meningkatkan kualitas dan potensi diri seorang muslim menurut perspektif Islam. Selamat pagi sahabat Huwa. Bicara mengenai cara meningkatkan kualitas potensi diri seorang muslim atau seorang rabbani menurut perspektif Islam. Menurut perspektif Islam, itu saya ambil salah satu pendapat dari para ulama, yakni seperti ulama Syekh Sohi Al-Uslaimi, yang dimana beliau pernah berkata, man sabata nabat. Barang siapa yang istiqomah pada satu majelis, maka ia akan sebenar-benarnya tumbuh. Maksudnya gimana, sahabat Huwa? Baik, saya gambarkan atau saya contohkan, teman-teman ini atau sahabat Huwa ini punya satu tanaman. Terus sahabat Huwa tanamkan. Tidak lama dari situ, sahabat Huwa ini sekitar 3 hari ke depan, sahabat Uhwan ini pindahkan lagi ke pot yang lain, misalnya ke pot yang lain. Terus nggak lama dari situ, 5 hari ke depan, sahabat Uhwan ini pindahkan lagi ini ke tempat yang lain. Nah, dengan cara seperti itu, apakah bibit tanaman ini akan tumbuh dengan sempurna? Tentu tidak, bukan? Dia akan mengalami gangguan pertumbuhan karena belumlah tumbuh secara efektif, sudah dipindahkan ke pot yang lain atau dipindahkan ke tanah yang lain. Nah, sahabat Uhwah, kalau sudah ditentukan akan ditanam di satu pot yang tadi, ya udah tanam aja di pot yang itu, teman-teman atau sahabat Uhwah. Istiqomah saja. Jadi ya kalau perlu di pot yang itu tadi, sahabat Uhwah ini rawat. Misalnya ini baru bibit kecil berapa diameter gitu kan, berapa senti, sahabat Uhwa ini rajin istiqomah untuk menyiraminya atau untuk mengasihnya pupuk. Nah, dengan cara seperti itu dia akan tumbuh secara perlahan. Begitu juga kita seorang rabbani atau seorang muslim, jangan dipindah-pindah. Nah, kalau misalnya sahabat Uhwa ingin menumbuhkan kualitas ilmiah atau jadi seorang rabbani tadi, sahabat Uhwa itu perlu komitmen pada suatu bidang ilmu yang sahabat Uhwa tekuni. Jangan sampai semua majelis sahabat Uhwa datangi, semua ilmu sahabat Uhwa pelajari. Bukannya tidak boleh ya sahabat Uhwa ya, tapi untuk hal seperti itu tuh lebih baik fokus saja satu kegiatan dulu atau suatu bidang ilmu dulu. Misalnya seperti saya nih, saya menekuni bidang ilmu ekonomi, ya udah di ilmu ekonomi aja dulu. Salah satu lainnya lagi bidang ilmu saya tekuni ilmu agama. Kenapa seperti itu? Karena mengingat hadis riwayat Tirmizi, di mana hadis tersebut mengatakan, barang siapa yang keinginannya hanya kehidupan akhirat, maka Allah akan memberikan rasa cukup dalam hatinya, menyatukan urusannya yang berserakan, dan dunia datang kepadanya tanpa dia cari. Dan barang siapa yang keinginannya hanya kehidupan dunia, maka Allah akan jadikan kemiskinan selalu membayang-bayangi di antara kedua matanya, mencerai-beraikan urusannya, dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali sekedar apa yang telah ditentukan baginya. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2389. Nah, teman-teman, berdasarkan hadis ini kita sudah diberikan solusi bagaimana mengatasi masalah yang teman-teman hadapi di saat teman-teman sedang berproses. Jangan lupa teman-teman itu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa teman-teman itu untuk berikhtiar selalu, beroptimis, komitmen sama satu tujuan. Kalau sudah komitmen, kalau sudah optimis, insya Allah apa yang teman-teman pelajari akan mendapat manfaatnya dan mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala.
Jadi bisa saya sampaikan di sini teman-teman, kalau mau cari satu ilmu itu tekuni dulu satu ilmu, kemudian ya fokus dulu satu persatu, jangan sampai bercabang gitu loh. Jangan sampai ini ke sini pelajari ilmu-ilmu ini nanti ilmunya nggak dapet, capeknya doang yang dapet gitu. Nah, sahabat ukhuwah, sembari sahabat ukhuwah ini berproses untuk mencari ilmu atau mencari beristiqomah pada suatu majelis, jangan lupa sahabat ukhuwah itu untuk berdoa, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jangan lupa untuk berikhtiar. Kemudian sahabat ukhuwah, di riwayat hadis sahih yang lainnya, di riwayat hadis Muslim yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang mukmin yang lemah. Pada masing-masing memang terdapat kebaikannya masing-masing. Capailah sesuatu dengan sungguh-sungguh apa yang berguna bagimu. Mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kamu menjadi orang yang lemah. Apabila kamu tertimpa suatu kemalangan, maka janganlah kamu mengatakan seandainya tadi saya berbuat begini dan begitu. Niscaya tidak akan menjadi begini dan begitu. Tetapi katakanlah, ini sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dikehendakinya akan dilaksanakannya. Karena sesungguhnya ungkapan seandainya tadi akan membukakan jalan bagi godaan setan. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 4816. Baik teman-teman, berdasarkan hadis tadi sudah dijelaskan bahwa kita seorang mukmin ini jangan yang negatif thinking, harus positive thinking. Karena apa? Positive thinking ini membawa kita kepada untuk merubah mindset kita yang bilang tidak bisa menjadi bisa. Nah, sahabat ukhuwah, saya harap sahabat ukhuwah ini dalam menekuni suatu bidang jangan sampai sahabat ukhuwah ini gampang nyerah gitu loh. Gak boleh ya. Baik sahabat ukhuwah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata kepada Allah saya mohon ampun, kepada sahabat ukhuwah sekalian saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.